Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, alhamdulillah. Nah, gimana untuk persiapan pembagian nilai rapot atau LHPS peserta didik semester 1 2021 ini? Lancar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada kendala apa terkait dengan proses pembelajaran selama satu semester ini? Di tengah pandemi ini, Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran jarak jauh ya dengan beragam platform yang Bapak Ibu kuasai. Satu hal, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru, tetapi guru yang tidak beradaptasi atau tidak menggunakan teknologi ini akan ketinggalan begitu. Kira-kira demikian. Ya. Banyak sekali platform yang kita kenal, kita ketahui, bahkan di antara Bapak Ibu saya yakin punya platform favorit ya, yang A lah bagus, yang B lah, yang C dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi selain itu, selain permasalahan platformnya, yang kedua akhir-akhir ini kan selama pandemi guru aktif tuh mengembangkan profesinya, ada ikut pelatihan ini itu dan sebagainya, dan mayoritas luring, mayoritas itu daring, ya kan? Nah daring, jadi betul-betul kondisi pandemi ini akan mengubah sesuatu yang dulu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita sangka ya, terjadi begitu cepat di tahun 2020 ini dengan Covid itu. Termasuk di semua segmentasi masyarakat, di semua lapisan masyarakat, di semua bidang. Kembali ke pembelajaran Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, ada apalagi di era revolusi 4.0, di era society 5.0, dan kurikulum yang diramu dengan bagus, adaptatif dengan kondisi yang ada, itu akan membawa perubahan yang cukup bagus. Jadi pertama kurikulum, yang kedua adalah kapabilitas, profesionalitas, kompetensi dari guru. Yang ketiga adalah pengelola kebijakan pendidikan itu, ya. Jadi sinergitas ini penting. Nah, kalau di akhir-akhir semester ini guru repot. Repotnya apa? Bikin rapot. Ya. Jangan sampai bikin rapot, bikin repot. Daring bikin garing atau daring bikin darting ya, darah tinggi itu. Jangan. Jadi kita tetap enjoy, tapi goal setting kita adalah siswa tetap terlayani, LHBS tetap kita berikan begitu ya. Karena semua diminta untuk memahami kondisi seperti ini. Sesuatu prosedural tetap, tetapi kita harus juga memperhatikan kompetensi yang diraih oleh siswa tersebut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ada kendala beragam yang dari Bapak Ibu. Mungkin di saat penilaian akhir semester itu ya, ada anak yang tidak ikut. Ya. Dulu rame-rame nih, ketika tidak ikut penilaian harian atau PTS, ulangan itu mereka alasannya tidak punya kuota. Akhirnya rame tuh di media sosial, di mana-mana begitu. Akhirnya mereka kendalanya di kuota gitu. Mau platform apapun adalah di kuota gitu. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon itu dengan cepat, cerdas, ya, menggandeng stakeholder yang ada. Akhirnya kebijakan pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan. Alhamdulillah kan. Nah, ini kita wajib berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kembali kalau masih ada siswa yang beralasan kuota, itu perlu dipertanyakan. Yang kedua, ada yang kuotanya memang diberi oleh pemerintah, tapi kendala di pirantinya, di Androidnya yang tidak mendukung, tidak support. Nah, itu masalah juga. Hanya ke orang tua kan, orang tua secara ekonomi misalkan dia tidak mampu, ini masalah juga. Jadi saling bertaut dan guru harus tahu itu. Itu saya itu. Jadi mencoba menyelami permasalahan yang ada. Karena kita jangan selalu memposisikan sebagai seorang guru yang tidak bisa digugat. Kita adalah teman, kita adalah konselor, kita adalah pembimbing, kita adalah orang tua mereka. Jadi yang pertama kita harus tahu kondisi keluarga siswa, kondisi latar belakang. Dari mana?
Ya dari bentuk komunikasi. Komunikasi yang bagus. Pertama komunikasi. Yang kedua kita harus saling empati, memahami bagaimana kondisi siswa. Ya, posisikan kita juga punya anak misalkan. Dengan kondisi seperti itu bagaimana? Dengan tagihan yang baik di guru bagaimana? Nah, maka guru pun punya perencanaan yang matang. Ya, dari di program perencanaan guru itu kapan dilakukan penilaian, modanya apa, soalnya seperti apa, berapa jumlah soal, berapa tingkat kesulitan soal, dianalisis. Ya, ketika di floor ke siswa itu mudah dipahami gitu. Oke, teman-teman guru, jadi intinya permasalahan kuota clear, ya kan? Ya, clear itu ya. Bisa mengakses platform-platform yang utama dari rumah belajar, ya. Sudah ada mitra begitu yang memang mendukung pembelajaran jarak jauh di Indonesia ini. Silakan digunakan. Tetapi ketika di akhir mungkin semester ya, ada siswa yang mungkin perlu remedial, nilainya masih di bawah ketuntasan minimum, itu kan masalah bagi guru, mungkin bagi sebagai siswa nggak masalah gitu nilai jelek itu. Karena sikap apatis ini yang perlu kita dorong. Jadi motivasi berprestasi itu penting menurut saya. Nah, sebagai seorang guru ya kita memotivasi, bukan sekadar berencana akan melaksanakan, tapi yang lebih sebelum itu adalah memotivasi, membangun konektivitas. Ya. Jangan kita sekadar menyalahkan siswa begitu ya. Jangan menyalahkan orang tua juga. Jangan menurut saya. Jadi connection before correction. Jadi koneksi dulu, klik dulu, baru kita berani mengoreksi untuk menyupport mereka agar progres pembelajaran lebih bagus. Jadi intinya pembelajaran kita akan lancar bergantung pada platform yang ada, bergantung pada ketersediaan kuota, bergantung pada kerjasama orang tua, kesadaran siswa untuk berprestasi, dan juga kebijakan yang ada. Jadi kalau menurut mungkin teman-teman guru di lapangan, proses-proses semacam itu ada yang mungkin whatever you say, apapun platformnya tetap begini keadaannya, itu tipe menyerah. Tapi kalau ada orang guru yang oh ya saya tertantang dengan kondisi ini, mengapa anak tidak termotivasi? Mungkin di metode penyampaian materi di platform atau apa, kita cari di sana, kita analisis, kita observasi mungkin. Atau mungkin ada yang guru memang punya target goal setting yang luar biasa, idealis, ini harus sebagainya. Ada pula yang memang karena kerjasama yang bagus orang tua dengan siswa dengan guru, tidak ada masalah. Jadi semua terpenuhi, ketercapaian tercapai dan sebagainya. Akhirnya di akhir semester tidak repot. Nah, jadi pesan untuk kita semuanya biar kita tidak repot adalah kita punya perencanaan matang. Siswa juga diajak komunikasi, ada koneksi, ada kesepakatan, ya, kesepakatan yang penting orang tua, siswa dan guru. Jadi sehingga nanti kalau terjadi apa-apa kita tidak saling menyalahkan tentunya. Karena pendidikan ini adalah untuk mengubah paradigma, mengubah pola pikir, bukan sekadar untuk pintar. Nah, Bapak Ibu semuanya dan para siswa, di akhir semester ini hal-hal apa yang perlu kita sebenarnya tekankan kembali adalah selain protokol kesehatan karena masih di pandemi adalah bagaimana kita merefleksi pola pembelajaran di tahun sebelumnya dan kita membuat perencanaan ke depan dengan analisis yang tajam dengan tetap melihat kondisi aspek-aspek indikator-indikator ketercapaian dan pemerintah sudah memberikan rambu-rambu itu bahwa kita tidak boleh terlalu membebani siswa, tapi kita punya goal setting yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara administratif. Jangan sampai terjadi mal-mal administratif di dalam penilaian siswa. Baik itu aspek pengetahuan, keterampilan, maupun di penilaian sikapnya. Sehingga ketika LHBS itu diterima oleh orang tua, oleh siswa, semua bisa memahami, semua bisa berterima. Jadi Bapak Ibu semuanya, tak ada yang sesuatu yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang jelas kita harus saling koreksi, saling memberikan masukan, saling belajar, dan mengupgrade informasi, mengupgrade teknologi untuk pembelajaran. Itu. Sekian dan mudah-mudahan ini memberikan sedikit bukan sekadar opini tapi bagaimana kita bersama menyikapi, karena saya juga guru gitu. Jadi bagaimana memposisikan sebagai guru, bagaimana kita memposisikan sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi mitra orang tua, mitra teman, bahkan kita menjadi seorang
pegawai di sebuah institusi untuk melaksanakan tugas pokok kita. Nah, itu yang perlu kita kemas sehingga di tahun berikutnya, meskipun pandemi ini belum berakhir, kita sudah punya konsep yang matang. Kita membangun sistem. Ya, kita bangun sistem. Oke lah, satu semester ini adalah trial and error, uji coba. Bagaimana guru itu bisa beradaptasi, bagaimana siswa itu bisa beradaptasi, bagaimana sistem itu bisa membangun kesadaran bersama untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan yang cepat, akurat begitu. Nah, memang di awal itu yang pembelajaran daring itu ya susah di awalnya karena kita harus membuat konten, membuat perencanaan, harus belajar tentang berbagai platform teknologi yang ada itu, membuat bank soal dan sebagainya. Itu oke lah, it's okay di semester 1. Tetapi harapan semester 2 adalah kita sudah punya semuanya. Fondasi yang kita bangun satu semester itu harus kokoh gitu kan. Cakar ayam harus kuat. Bank soal ada, media ada, kelas virtualnya ada, platform untuk tatap mayanya ada, gitu kan? Penilaian online-nya ada, komunikasi di grup-grupnya juga ada, ya, kesadaran orang tua juga ada, kesadaran siswa untuk belajar juga ada, itu modul mungkin buku pendukung itu ada. Nah ini kan sebenarnya kita inginkan sinergitas harmonisasi pembelajaran itu, karena nggak bisa pembelajaran dari ini dibebankan ke sekolah, apalagi guru nggak bisa. Ya, ke siswa aja juga nggak bisa, ke orang tua aja nggak bisa. Ada analogi yang biarin orang tua yang selama ini nggak mau guru sekarang merasa jadi guru, stres gitu kan. Ya itu hanya analog kejadian-kejadian yang memang itu real juga di masyarakat. Tetapi sekarang itu juga bukan solusi. Solusi kita adalah bagaimana sinergitas beberapa matra-matra itu menjadi satu kekuatan luar biasa membangun pembelajaran ke depan. Jadi bukan tataran teoretik konseptual kebijakan saja, tapi bagaimana itu diimplementasi di lapangan. Nah, guru harus yakin bahwa guru mampu berubah, guru mampu beradaptasi. Ya, kita bukan barang mati. Kita adalah makhluk hidup yang luar biasa yang diberikan kemampuan akal, pikiran, hati, dan perasaan. Gunakan sesuatu itu pada porsinya. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi autokritik bagi saya, menjadi pencerahan bagi saya, dan mari kita bersama-sama fastabil khairat, memberikan dan memberi peringatan, saling mengingatkan pada hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.